Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Nugraha Putra. Di sini saya akan membahas tentang sejarah singkat dari jagung. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Jadi yang pertama itu ada asal-usul jagung, lalu jagung di peradaban kuno, akhirnya evolusi jagung, penyebaran tanaman jagung, penggunaan jagung di era modern, dan juga kesimpulan. Nah, asal-usul dari jagung. Jagung sendiri berasal dari wilayah Meksiko Tengah, yang dimana tanaman liar bernama teosinte dianggap sebagai nenek moyang jagung modern. Bisa dilihat di kiri atas itu ada tanaman teosinte. Jadi itu tuh dari leluhur jagung modern pada saat ini. Berbeda sekali dengan jagung yang kita ketahui pada umumnya. Teosinte ini mempunyai batang tanaman yang berluas-luas gitu. Berbeda dengan jagung yang kita ketahui, tanamannya hanya memiliki satu batang inti, dan juga besar buahnya sangat berbeda sekali. Selanjutnya ada jagung di peradaban kuno. Jagung menjadi tanaman pokok bagi peradaban Mesoamerika, terutama suku Aztec, yang memanfaatkan jagung sebagai sumber pangan utama dan sebagai bagian dari ritual keagamaan. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ditemukannya bonggol jagung pada sekitar kurang lebih 8.000 tahun yang lalu di peradaban Mesoamerika. Nah, bisa dilihat itu ada dewa jagung suku Aztec. Jadi jagung itu dilambangkan sebagai kesuburan dari tanah dan juga lahan pertanian oleh suku Aztec. Nah, selanjutnya ada evolusi jagung. Evolusi jagung dimulai dari domestikasi teosinte liar di Meksiko melalui seleksi buatan, selanjutnya perubahan genetik, adaptasi terhadap lingkungan, rekayasa genetik, tumbuhan jagung di era modern. Nah, jadi jagung itu awalnya tidak seperti yang kita ketahui, tidak seperti buah yang banyak bijinya seperti itu, tidak. Jadi seperti rumput pada zaman dahulu itu. Ini ada gambarannya. Jadi memiliki cabang yang sangat banyak, berbeda dengan tumbuhan jagung pada saat ini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada zaman dahulu tanaman jagung ini dikembangbiakan, ditanam gitu, dipilih-pilih, jadi tidak sembarangan gitu. Jadi bakal berevolusi seperti ini dan mengalami perubahan genetik, jadi bisa berevolusi menjadi besar dan beradaptasi sesuai lingkungan mereka. Jadi kalau tanahnya subur, jagungnya bakal manis gitu. Nah, berbeda dari teosinte ini rasanya itu dia pahit dan juga keras itu buahnya. Jadi sudah jauh sekali evolusinya, terutama pada era modern ini yang dimana distandarisasi jagung itu hanya satu model saja, yaitu Yellow Dead nomor 2. Barang tanaman jagung. Nah, setelah penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus pada sekitar abad ke-15, jagung mulai menyebar ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan Eropa. Pada abad ke-16, jagung telah diperkenalkan ke Eropa, Afrika, dan Asia, yang dimana jagung diterima dengan cepat karena kemampuannya tumbuh dalam berbagai kondisi iklim dan tanah. Jadi jagung itu tidak tumbuh di luar dari Amerika, jadi dibawa dari Amerika melalui perdagangan oleh orang Eropa dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya ada penggunaan jagung di era modern.
Yang pertama itu sebagai bahan dasar pangan, yang kedua pakan ternak, yang ketiga biofuel atau bahan bakar nabati, dan yang terakhir ada produk industri. Nah, di bagian pangan sendiri, seperti kita ketahui, jagung itu banyak sekali digunakan sebagai bahan dasar dari pembuatan makanan. Contohnya ada keripik tortilla yang berasal dari Meksiko, yaitu tempat asal dari tumbuhan jagung itu sendiri. Yang kedua ada pakan ternak. Banyak sekali peternak yang masih menggunakan jagung sebagai eh, opsi untuk memberi makan ternaknya, terutama untuk peternakan ayam dan juga sapi itu masih banyak yang menggunakan. Yang ketiga ada biofuel. Nah, bisa juga nih untuk menjadi sumber bahan bakar gitu, bahan bakar nabati dari jagung ini. Yang terakhir ada produk industri. Nah, menarik nih, di produk industri sendiri jagung ini sangat banyak sekali digunakan gitu, terutama untuk pembuatan dari sirup jagung, yang dimana sirup jagung ini banyak sekali digunakan untuk produk-produk olahan gitu, olahan industri yang kita sering jumpai. Contohnya sebagai pemanis buatan pada makanan dan juga pada minuman. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jagung berasal dari tanaman Teosinte liar di Meksiko melalui proses evolusi yang melibatkan domestikasi dan seleksi buatan oleh manusia. Mesoamerica kuno, jagung berubah menjadi tanaman dengan biji besar dan produktif. Setelah penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus, jagung menyebar secara global melalui jalur perdagangan, menjadi makanan pokok di berbagai benua. Di era modern, jagung memiliki kegunaan yang luas, mulai dari pangan dan pakan ternak hingga biofuel dan produk industri, menjadikan jagung juga sebagai tanaman yang penting bagi ekonomi dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.